ibn Malik radhiyallahu anhu. Sahabat masih hidup. Telah wafat Rasulullah SAW. Kan muncul Khawarij di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Berlanjut terus sampai sekarang. Anas bin Malik sedih, menangis melihat umat Islam banyak sudah terpengaruh pemahaman Khawarij, terpengaruh pemahaman Qadariyah. Kira-kira kalau Anas bin Malik radhiyallahu anhu hidup di zaman kita ini, umpamanya, apa yang terjadi? Tentunya sangat sedih. Di mana benar-benar Ahlus Sunnah ghuraba di tengah-tengah umat Islam. Sedikit sekali yang masih istiqomah. Na'yafillah barakallahu fikum. Ini perjuangan berat yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menghadapi syubhat-syubhat yang ada. Begitupun kita menghadapi syahwat yang ada pada diri kita. Hendaknya banyak-banyak kita apa? Belajar ilmu supaya kita bisa kokoh di atas agama dan bisa sabar dalam beragama sehingga kita bisa menepis syahwat kita dengan kesabaran. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, syaitan menjadikan dua pintu dalam menyesatkan kita manusia. Pertama, pintu yang dibuka syaitan adalah pintu syubhat. Kau tutuplah pintu ini dengan ilmu sehingga tidak ada lagi kerancuan. Kemudian pintu syahwat tutup dengan taqarrub ilallah. Mendekatlah Anda kepada Allah dengan doa, dengan amal saleh, dengan belajar ilmu. Nah, ya fila barakallahu fikum, kemudian ingin kami sampaikan berkenaan dengan sebab-sebab untuk bisa istiqomah. Hal-hal yang bisa menjadikan kita istiqomah di atas agama Allah, di atas Islam yang Allah wasiatkan tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguh kalau kita berhasil meninggal dunia dalam Islam, kita akan bahagia seperti firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kalau kita istiqomah di atas iman kita, setelah kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita hanya ibadah kepada Allah, kita ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita istiqomah di atas ini, ketika ajal datang, malaikat-malaikat turun menghampiri kita, menyampaikan berita gembira dari Allah, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Absyiru bil jannah. Gembiralah engkau dengan surga Allah. Begitupun di dunia, kita kalau istiqomah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bimbing selalu. Makanya sebab pertama atau cara yang pertama kita bisa istiqomah harus selalu talabul ilm. Menuntut ilmu. Carilah ilmu selalu. Tuntutlah ilmu. Sebab ya fila barakallahu fikum, untuk menghadapi syubhat dengan ilmu. Dan bisa kita kokoh sabar menghadapi syahwat, mengendalikan syahwat juga dengan ilmu. Karena apa? Semakin berilmu, semakin takut kepada Allah, semakin mudah seorang untuk mengendalikan syahwatnya. Itu yang kita cari, yang kita harapkan adalah target kita apa? Kita masuk dalam golongan fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kita harapkan masuk pada ini. Adapun orang-orang yang dia merasa takut kepada Allah, nanti akan menghadap Allah dan mempersaksikan atau mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Sehingga dia di dunia nahan nafsa 'anil hawa. Dia menahan hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya. Mengikuti petunjuk orang yang seperti ini, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tempat dia. Nah, ya fila barakallahu fikum, maka yang bisa meraih ini para penuntut ilmu. Carilah ilmu. Tadi antum sudah dengar apa yang beliau sampaikan. Sekian keutamaan ilmu yang disebutkan dalam satu hadis. Yang kedua, jangan cuma dipelajari. Yang kedua adalah al-amalu bih.
Amalkan ilmu itu. Sebab akan kokoh ilmumu dan tidak akan lupa, tidak akan hilang ilmu selama diamalkan oleh pemiliknya. Tapi kalau pemiliknya sendiri tidak mengamalkan ilmunya, irtahal. Ilmu itu lenyap. Pergi. Ya, lebih cepat hilangnya daripada unta yang tidak diikat. Unta nggak diikat, jalan sendiri, pergi, hilang. Ilmu lebih cepat dari itu. Bahkan ya fila barakallahu fikum. Kita khawatir jangan sampai hilang Islam kita, menurun Islam kita seiring dengan hilangnya atau kurangnya ilmu kita. Dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, awwalu ma yafqiduna min dinikum al-khusyu'. Awal mula yang akan hilang dari diri kalian, dari agama kalian adalah khusyuk. Rasa takut, rasa khusyuk dalam ibadah, ini yang mula-mula hilang. Wa akhiru ma yafqiduna min dinikum as-shalah. Dan yang terakhir kali hilang itu salat. Jadi orang itu ilmunya hilang, kurang, sampai hanya ngertinya salat tok. Yang namanya Islam ya salat, yang penting salat. Tapi ilmu kosong, tidak ada. Bahkan saking bodohnya orang Islam kala itu, sampai dikatakan oleh beliau, la yusalliyanna nisa wa hunna huyab. Sampai-sampai wanita sholat padahal dia haid. Saking bodohnya nggak ngerti hukum haid. Haid pun sholat. Karena sudah nggak ada yang memberikan ilmu, nggak ada yang menyampaikan ilmu, atau dia nggak mau menuntut ilmu karena bodohnya. Haid puasa, haid sholat. Karena bodohnya. Itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka ikhwan barakallahu fikum, supaya ilmu tetap kita miliki, amalkan. Jangan lupa sampaikan, dakwahkan. Nam ya fila barakallahu fikum, sebab tidaklah seorang dikatakan alim kecuali diamalkan ilmunya. Yang ketiga ada luzumul jamaah. Kita harus selalu bersama al-jamaah. Yaitu bersama ahlus sunnah, bersama salaf. Bersama ahlul haq, orang-orang yang di atas kebenaran. Sebab Nabi SAW menghabarkan ketika terjadi fitnah umat menjadi 73 golongan. Dalam hadis Muawiyah radhiyallahu an, umatku terpilih 73 golongan fil ahwa. Beliau mengatakan 72 golongan itu di dalam hawa nafsu, dalam neraka karena mengikuti hawa nafsu. Sedangkan yang satu itu al-jamaah, mengikuti wahyu. Beda di situ. Mereka terpecah karena fil ahwa, mengikuti hawa nafsu. Dan digambarkan oleh beliau, ini hawa nafsu tidak begitu saja diam. Namun lebih dari itu, kata Nabi SAW, yatajarul hawa finnas kama tatajar qalaba fi sahibihi. Justru hawa nafsu yang begitu banyaknya cabang-cabangnya atau kelompok-kelompoknya pengikut hawa nafsu begitu banyak, dan penyakit ini menyebar. Dan penyebarannya digambarkan Nabi seperti virus pada seorang yang terkena gigitan anjing gila. Maka seketika itu orang itu akan berubah. Matanya memerah, sikapnya berubah, dan maunya menggigit orang kayak anjing gila. Kalau anjing gila kan tandanya merah matanya, dan dia kayak mau nerekam ekornya, dia masuk ke dalam, ya, di antara dua pahanya. Ini tanda anjing gila. Dan dia kalau sekali gigit, orang yang digigit seketika itu akan terkena virus dan menyebar ke seluruh sendi-sendi dan urat-urat badannya, tubuhnya, sehingga menjadi seperti orang gila. Nah, ya fila barakallahu fikum, makanya kita diperintahkan untuk istiqomah. Teruslah bersama orang-orang yang di atas kebenaran. Orang-orang yang terus mengikuti Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, ikuti mereka. Sehingga kita bisa istiqomah. Kalau kita duduk dengan alul bid'ah, dengan alul hawa, pasti lama-lama kita akan terkena, akan terbawa. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ada seorang ulama salaf menasihati pada diri dan menyebut, ya salam, nam ala sunnah khairun min istihadin ala bid'ah. Dia menasihati dirinya, salam, kamu ya tidur dengan sunnah, di atas sunnah, lebih baik bagimu daripada engkau sungguh-sungguh sholat tahajud tapi di atas bid'ah. Nilai sunnah walaupun sedikit tetap besar di hadapan Allah daripada banyak tapi bid'ah Allah tolak.
Yang keempat, ikhwah barakallahu fikum, karena tidak mungkin kita akan dapatkan ilmu kecuali apa? Yang keempat, ma'al ulama. Kita selalulah bersama ulama, mengikuti bimbingan para ulama, itu penting buat kita. Ulama Ahlussunnah tentunya. Dan ini yang harus kita sadari, tidak mungkin Ahlussunnah tanpa ulama, sehingga kalau ada tuduhan, Ahlussunnah kok dituduh tidak bersama ulama, itu sungguh kedustaan. Ya tidak mungkin lah Ahlussunnah tidak bersama ulama. Mungkin tidak bersama ulama yang dia mau, tapi kan bukan hanya dia ulama. Maka ya barakallahu fikum, sabar dalam fitnah yang ada. Tapi barakallahu fikum, yang jelas tidak mungkin dakwah Ahlussunnah tanpa ulama Ahlussunnah, itu tidak mungkin. Demikian pula asatidzah barakallahu fikum, tidak mungkin meninggalkan para ulama, tidak mungkin. Yang dikaji juga kitabnya para ulama. Ketika umrah juga ketemu para ulama. Ketika bertanya juga kepada para ulama. Begitu. Dan itu terjadi dan nyata. Dan jangan lupa yang kelima adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang paling penting. Orang sesat menjadi baik karena doa. Orang yang kena musibah menjadi selamat karena doa. Rezeki susah jadi enak karena doa. Ya, doa ini bisa merubah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita akan diberi apa yang kita minta. Dan ya fila barakallahu fikum, yang keenamnya adalah kita harus taslim bidalil. Kita pasrah menerima petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya. Agar kita tetap terjaga dalam Islam. Karena Allah katakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabb wahai Nabi, belumlah mereka dikatakan beriman sampai benar-benar mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian tidak lagi ngodapati pada diri mereka keberatan dari apa yang kau putuskan. Mereka pasrah menerima. Ya fila barakallahu fikum, orang yang pasrah, tunduk menerima, itu akan istiqomah. Karena dia hatinya sudah pasrah dan ikhlas. Allah jaga mereka. Seperti halnya para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian ya fila barakallahu fikum, nasihat kita pada malam ini, sore ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam Islam, dalam iman, sampai akhirnya kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin